Halo semuanya, kembali lagi di tugas pidana PLKH 4. Kali ini kita akan membahas tentang istilah, pengertian, dan jenis alat-alat bukti dalam perkara pidana. Dalam konteks hukum acara pidana, alat bukti merujuk pada segala sesuatu yang secara hukum diakui dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Alat bukti memiliki peran penting untuk membuktikan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana, serta sejauh mana keterlibatan seseorang terdakwa dalam peristiwa tersebut. Tanpa adanya alat bukti yang sah, maka proses pembuktian akan menjadi lemah dan tidak dapat mendukung hakim dalam menjatuhkan putusan secara adil. Alat bukti yang digunakan harus memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diperoleh melalui proses hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip due process of law. Oleh karena itu, alat bukti bukan hanya sekedar benda atau informasi, melainkan sesuatu yang telah melewati proses validasi hukum. Jenis-jenis alat bukti itu diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Menurut pasal 180 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 5 jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, merupakan pernyataan yang diberikan di muka sidang oleh seseorang yang melihat, mendengar, dan atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia ketahui secara langsung, bukan berdasarkan asumsi atau cerita dari orang lain. Saksi memiliki peranan penting karena dapat menguatkan atau melemahkan dakwaan terhadap terdakwa. Yang kedua, ada keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, dokter forensik dapat memberikan keterangan mengenai penyebab kematian. Keterangan ahli membantu hakim memahami hal-hal teknis atau ilmiah yang tidak diketahui umum. Yang ketiga ada surat. Surat adalah dokumen yang memiliki relevansi dengan perkara pidana. Surat bisa berupa akta otentik, surat pribadi, rekaman, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan keterlibatan terdakwa atau kronologi tindak pidana. Surat harus memenuhi kriteria formal dan material agar dapat dijadikannya alat bukti. Yang keempat itu ada petunjuk. Petunjuk berasal dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang berdasarkan alat bukti lain yang diperiksa di persidangan dapat menimbulkan keyakinan terhadap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Petunjuk biasanya diperoleh dari gabungan alat bukti lainnya, misalnya surat dan keterangan saksi. Yang selanjutnya, keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa sendiri mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya. Walaupun bukan pengakuan, keterangan terdakwa bisa memperkuat atau melemahkan alat bukti lainnya. Namun demikian, KUHP menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain. Yang selanjutnya ada tujuan, kegunaan, dan teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Tujuan utama dari proses pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk menegakkan kebenaran material, yaitu kebenaran sejati dari suatu peristiwa pidana dan keterlibatan terdakwa di dalamnya. Kebenaran material menjadi landasan penting agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hakim harus memiliki keyakinan penuh dan objektif terhadap kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan, dan hal tersebut hanya dapat dicapai apabila pembuktian dilakukan secara sah, logis, dan berdasarkan prosedur hukum yang benar. Ada juga kegunaan pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain
menemukan kebenaran material yang sebenar-benarnya, bukan hanya untuk berdasarkan asumsi atau dugaan. Yang selanjutnya menjadi dasar putusan hakim, sehingga putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan, serta melindungi hak-hak terdakwa seperti hak atas pengadilan yang adil atau fair trial, prinsip praduga tak bersalah, presumption of innocence, dan hak untuk membela diri. Yang terakhir ada mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Ada pula teori pembuktian. Dalam praktik peradilan pidana, dikenal beberapa teori pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan pemutus perkara. Yang pertama itu, teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif atau positive logic bewisdom. Teori ini mewajibkan hakim untuk hanya menjatuhkan putusan apabila alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang telah terpenuhi dengan baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Hakim tidak bebas menilai alat bukti berdasarkan keyakinan pribadi. Kelebihan teori ini adalah memberikan kepastian hukum, namun kelemahannya bisa terlalu kaku. Yang kedua, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau conviction in time. Dalam teori ini, hakim bebas menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan pribadinya, tanpa terikat pada jumlah dan jenis alat bukti. Kelebihan teori ini adalah fleksibilitasnya, tetapi kelemahannya berpotensi mengarah pada subjektivitas yang tidak terkendali. Yang ketiga, teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif merupakan teori yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinannya sendiri. Jadi, tidak cukup hanya terpenuhinya alat bukti, tetapi juga harus ada keyakinan dari hakim bahwa terdakwa bersalah. Yang keempat, teori pembuktian campuran. Teori ini menggabungkan elemen dari ketiga teori sebelumnya. Dalam praktiknya, teori ini menekankan pada keseimbangan antara legalitas alat bukti dan keyakinan hakim, serta mempertimbangkan faktor-faktor logika dan keadilan dalam pemutus perkara. Kalau masih bingung, biar saya berikan ilustrasi visual dari teori pembuktian-pembuktian yang ada. Yang pertama ini adalah undang-undang positif. Ciri utamanya ialah keputusan hanya bisa diambil jika jumlah dan jenis alat bukti sesuai dengan KUH acara pidana. Dan gambar ilustrasinya seperti ini. Seperti memasak dengan resep yang harus 100% sesuai tanpa improvisasi apapun. Yang kedua, ada keyakinan hakim. Ciri utamanya, hakim bebas menilai dan memutus tanpa syarat alat bukti. Dan gambaran ilustrasinya seperti seniman melukis bebas tanpa batas warna atau bentuknya. Undang-undang negatif, ciri utamanya itu harus ada alat bukti sah dan keyakinan hakim. Seperti mengisi puzzle, semua potongan harus ada dan terasa cocok. Sedangkan yang terakhir, untuk campuran, gabungan dari ketiganya seperti menyetir mobil dengan mengikuti rambu, GPS, dan feeling saat macet. Selanjutnya ada studi kasus sederhana mengenai tindak pidana penganiayaan. Saya ceritakan kronologi singkatnya. Terdakwa A didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban B di sebuah tempat parkir malam hari. Terdakwa membantah dan mengatakan dirinya tidak ada di lokasi kejadian tersebut. Dan ada alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi C yang mengatakan melihat A memukul B, dan yang kedua, rekaman CCTV menunjukkan seseorang mirip A sedang menyerang korban.
Dan yang ketiga, surat visum et repertum menyebutkan adanya luka memar sesuai waktu kejadian. Dan yang terakhir, keterangan terdakwa A menyangkal keterlibatannya. Jadi, analisis berdasarkan teori pembuktian masing-masing yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu menurut teori positif. Jika KUHP mensyaratkan minimal 2 alat bukti yang sah, misalnya keterangan saksi dan surat, maka kasus ini bisa diputus karena terpenuhi jumlahnya. Namun, jika menurut teori keyakinan hakim, jika hakim tidak yakin meskipun buktinya cukup, misalnya karena wajah di CCTV kurang jelas, maka terdakwa bisa dibebaskan. Dan yang ketiga, menurut teori undang-undang negatif. Ini yang biasa digunakan di Indonesia. Meskipun ada CCTV dan keterangan saksi, hakim tetap harus yakin secara pribadi bahwa A adalah pelakunya. Jika tidak ada keyakinan kuat, terdakwa harus dibebaskan atau in dubio pro reo. Dan yang terakhir, menurut teori campuran. Hakim menilai secara logis dan menyeluruh. Saksi ditambah dengan CCTV dan surat visum. Itu sama dengan alat bukti yang sah. Lalu dikaitkan dengan keyakinannya berdasarkan kronologi dan fakta lain. Jika semua mengarah kepada A, maka putusan bersalah bisa dijatuhkan. Selanjutnya, proses perolehan alat bukti dalam hukum acara pidana. Jadi bagaimana cara mendapatkan alat buktinya? Alat bukti dalam perkara pidana tidak boleh diperoleh secara sewenang-wenang. Seluruh prosesnya harus menjunjung tinggi prinsip legalitas, objektivitas, dan akuntabilitas, agar bukti yang diperoleh sah dan dapat digunakan di persidangan. Berikut adalah metode dan tahapan perolehan alat bukti secara umum. Yang pertama itu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mencari tahu apakah benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Contohnya, polisi menerima laporan tentang pencurian motor. Mereka memeriksa TKP, meminta keterangan saksi mata, dan mencari rekaman CCTV. Dan ada pula legalitas, diatur dalam pasal 1 angka 5 dan 2 KUHP. Yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana caranya, ialah penggeledahan dan penyitaan. Penggeledahan adalah tindakan aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan benda atau dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana di suatu tempat tertentu. Sedangkan penyitaan adalah tindakan mengambil alih benda tersebut untuk dijadikan barang bukti. Syarat-syarat hukumnya juga perlu dilaksanakan, seperti harus dilakukan dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak, yaitu pasal 33 hingga 38 KUHP. Dan juga harus dibuat berita acara dan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Contohnya, dalam kasus penipuan digital, penyidik menggeledah rumah tersangka dan menyita laptop serta dokumen keuangannya. Yang selanjutnya, caranya adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Pemeriksaan ini bertujuan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui langsung atau memiliki pengetahuan khusus tentang perkara yang diperiksa. Ciri-ciri keterangan saksi berdasarkan pengamatan langsung, bebas dari tekanan atau paksaan, disampaikan di bawah sumpah di pengadilan. Ciri keterangan ahli berdasarkan keahlian atau profesi tertentu, biasanya berasal dari dokter, psikolog, IT, forensik, akuntan forensik, dan sebagainya. Contohnya, dalam kasus penganiayaan, dokter forensik diminta keterangan tentang penyebab luka-luka korban.
Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan surat dan dokumen. Cara ini merupakan bentuk tertulis yang dapat memperkuat suatu dakwaan. Bisa berasal dari instansi resmi, perusahaan, hingga bukti komunikasi pribadi seperti chat, email, nota transaksi, dan lain-lain. Dan ini diperoleh melalui permintaan resmi atau penyitaan yang sah. Kriteria keabsahannya harus asli atau dilegalisasi dan ada hubungan logis dengan perkaranya dan diperoleh dengan cara yang sah. Contohnya, dalam kasus korupsi, penyidik mengumpulkan bukti transfer dana dan laporan keuangan perusahaan sebagai surat-surat buktinya. Yang selanjutnya adalah rekonstruksi peristiwa. Cara ini itu merupakan metode untuk mengulang kembali peristiwa pidana berdasarkan keterangan saksi dan tersangka, bertujuan untuk memverifikasi keterangan dan memastikan kronologi kejadian. Dasar hukumnya itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP, tetapi diperbolehkan dalam praktik demi pencarian kebenaran material. Contohnya, dalam kasus pembunuhan, penyidik mengajak tersangka dan saksi ke TKP untuk memperagakan kejadian. Yang selanjutnya itu pemanfaatan teknologi informasi dan bukti elektronik. Seiring perkembangan zaman, alat bukti digital semakin penting dalam pembuktian. Bukti ini bisa berupa rekaman CCTV atau screenshot percakapan digital, bisa juga digital footprint, metadata file, rekaman suara, hingga data server. Dan ada pula dasar hukum yang mengatur tersebut, seperti UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, nomor 11 tahun 2008, Junto UU nomor 19 tahun 2016. Ditambahi dengan pasal 5 dan 6 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Syarat sahnya bukti elektronik diperoleh tanpa melanggar privasi atau hukum dan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Contohnya, dalam kasus pencemaran nama baik via media sosial, penyidik menggunakan tangkapan layar unggahan atau metadata serta alamat IP pengunggah sebagai alat bukti. Catatan penting atau catatan tambahan. Jika alat bukti diperoleh secara melawan hukum, semisalnya tanpa izin penggeledahan, melalui penyiksaan, atau dengan manipulasi digital, maka alat bukti tersebut bisa dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, yaitu atau istilahnya Doctrine of Fruit of the Poisonous Tree. Sekian dari presentasi saya mengenai alat-alat bukti untuk pelajaran PLKH 4 kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.